Sejak gua masih bayi. Sejak gue umur 7 tahun. Dari gue SD sampai sekarang gue masih ngalamin makan. Jadi gue tuh ditinggal sama bokap gue dari bayi sampai sekarang nih, sampai gue 20 tahun. Gue belum pernah ketemu bokap gue. Terus pas gue SMP kelas 9 tuh bokap gue koma di rumah sakit, nelfon keluarga gue. Pas itu bokap gue suaranya udah nggak jelas. Terus gue juga disuruh ke Padang kan, bokap gue meninggal di Padang, disuruh ke Padang tuh gue sama keluarga di situ, keluarga gue di Padang. Terus karena nggak ada duit ya jadi gue nggak jadi ke Padang gitu. Gak pernah gue juga nengokin makam bokap gue sampai sekarang. Terus pas besoknya pas habis nelfon gue meninggal itu deh bokap gue. Nah habis itu gue lulus SMP, gue SMA, gue sering diledekin temen gue nggak punya diledekin nggak punya bokap gitu kan. Terus juga jadi gue tinggal tuh di rumah sama kakek gue, nenek gue, emak gue sama gue tuh di rumah cuma berempat kan. Pas SD, SMP sampai SMA deh, gue kalau bandel nih, kalau buat salah diomelin tuh sama kakek gue sama nenek gue, sering dikata-katain pakai bahasa Padang nih, tapi dikatain alat kelamin pokoknya gitu deh, pakai bahasa Padang. Itu dulu gue kecil belum sadar tuh artinya apaan, gue nggak tahu kan. Setelah gue SMA gue baru tahu tuh, gue dikatain kayak gini malah kakek gue sama nenek gue. Tapi nggak masalah sih buat gue tetap sayang deh sama dia dua. Ya gue ninggalin rumah gue karena mama gue main di belakang kayak gue. Mama gue suka sama cowok lain dan cowok lainnya itu deket banget sama rumah gue gitu. Jadi bikin sampai ketahuan hal itu dan akhirnya mama gue pisah. Gue nggak tahu siapa yang notice duluan, mama gue atau si cowok itu. Jadi awal mulanya ayah gue tahu kejadian itu gara-gara gue. Nggak tahu, gue disitu ngerasa bersalah. Nggak tahu gue ngerasa bersalah apa gimana. Mungkin gara-gara gue masih kecil kali ya, gue jadi ngerasa tuh kayak salah nggak sih kalau gue begini. Kayak gue nggak ngerasa dosa gitu gue ngomong gitu. Gue ngomong ayah gue, ayah kok mama berubah ya sikapnya. Biasanya mama tuh bikin aku susu tuh setiap malam gitu, terus mama kayak nolongin aku setiap malam. Tapi kok semenjak itu dia enggak gitu, jadi main fokusnya ke HP mulu. Sampai aku tidur, bangun-bangun mama udah gak ada, semua mama langsung mantengin HP gitu. Aku ngomong gitu kan ke ayah, terus kata ayah kayak mungkin ada kesibukan lain gitu. Terus akhirnya gue minjem sama gue kan, bukan karena gue kepo masalah itu, gue nggak kepikiran sama sekali ke situ. Gue cuma mau main game yang di HP mama gue, terus tiba-tiba ada notif dari cowok itu nge-SMS gitu, nge-message. Gue nggak tahu sih message siapa, tapi gue ngomong ke ayah gue, ayah tadi ada yang SMS mama tahu gini-gini gitu. Terus ayah gue kayak siapa nak? Ayah gue sempat bertengkar malam-malam sama mama gue. Itu gue kebangun gara-gara ayah gue teriak gitu, mama gue teriak kayak gimana sih guys kalau misalnya di orang tua kalian bertengkar gitu, terus kan lagi tidur gitu ya, anak tidur kebangun gitu gara-gara dia pada berisik gitu. Akhirnya besok dia cuek-cuekan berdua kayak mama kamu tuh kayak ayah gue tuh kayak ngasih sinyal kayak nyindir mama gue gitu, kayak mama kamu tuh gini-gini gitu. Kayak gue tuh kayak apaan sih ya gitu, kayak gue sabut teringat lah, gue nggak bodo amat gitu ya, namanya juga masih kecil ya kan. Terus tiba-tiba mama gue lagi duduk anteng-anteng gitu, lagi makan apa nggak tahu gue, tiba-tiba my dad hit and punch my mom, kayak pukul
sama lempar barang gitu. Itu mama gue pasti lagi duduk di kursi, mama gue dipukul, terus mama gue dilempar asbak, terus sama ditendang. Jujur tuh ngebekas banget guys di kepala gue, bener-bener tuh gue lihat gitu, kayak kok bisa gitu bapak gue ngelakuin itu ke mama gue, padahal tuh itu istrinya woy, kayak terus bapak gue kayak nganterin mama gue langsung kayak nangis. Terus abah gue turun dari atas ya, dari kamarnya. Abah gue kayak marah gitu sama ayah gue. Terus tiba-tiba keluarga mama gue datang. Kayak langsung kayak, ngapain sih lu kayak gini-gini ke adik gue? Dan adik gue itu, adiknya itu kayak mama gue gitu, kayak dewaannya gitu, marah-marah gitu ke bapak gue. Bapak gue kayak, dia bisa selingkuhin gue gitu. Terus gue nggak dengar samarannya, gue nangis langsung, kayak gue terpuruk banget, bener-bener terpuruk. Terus tuh kayak gue bingung mau kemana gitu. Itu ayah gue langsung kayak narik gue, kayak langsung, kamu mau ikut ayah apa mama gitu. Gue nggak tahu, masih kecil gue masih bingung mau pilih siapa, ya apa mama. Terus kayak gue narik gue, langsung masukin baju gue yang di lemari ke tas. Gue langsung dibawa pergi. Posisi gue kayak bingung mau pilih siapa. Terus mama gue langsung kayak, kamu bener mau pilih ayah gitu. Gue langsung kayak, woi gue masih kecil, gue nggak perlu tahu masalah ini aslinya gitu. Gue dibawa sama ayah gue ke rumah nenek gue. Gue disitu gak betah banget, gue kangen mama gue. Seminggu di sana gue bener-bener gak betah sama sekali. Kayak kenapa sih gue bisa ngerasain ini gitu. Terus gue minta pulang lagi kan sama ayah gue. Akhirnya gue dipulangin sama ayah gue. Ayah gue datang, tapi ayah gue nggak diterima di keluarga mama gue, kayak diusir gitu. Langsung sama mama gue tuh kayak mama gue bener-bener gak respect banget sama ayah gue, cuek, bener-bener cuek. Akhirnya ayah gue kayak ngasih perpisahan ke gue, kayak nih jaga diri baik-baik ya, ayah mau pergi gitu. Aku nanya kayak mau pergi kemana gitu. Terus tadi kayak mau pergi aja gitu, gini jaga diri baik-baik sama mama gitu. Sumpah itu gue langsung mikir kayak, ya Allah gue harus pilih siapa, mama apa ayah. Tapi ayah gue mau pergi, mama gue tetap stay di sini. Tapi gue pengen ikut ayah gue, tapi gue takut kangen sama mama gue. Gue suka, gue pusing mau pilih yang mana. Akhirnya ayah gue kayak ngomong, udah kamu sama mama kamu aja, ayah biar pergi. Terus ayah gue langsung kayak pergi ninggalin gue. Terus langsung dia pergi, hilang, bener-bener lost contact gue sama dia. Sampai mama gue aja itu kayak, sampai orang-orang di sekitar gue tuh nganggep gue udah yatim gitu, kayak udah meninggal gitu ya gue. Sampai ada orang yang nanyain gue kayak, ayah lo kemana gitu. Gue juga sampai kayak, saudara gue ngomong gini, kalau ada yang nanyain ayah kamu, bilang aja kamu tuh udah ditelan bumi gitu, kayak udah hilang gitu. Terus gue kayak, gue tuh masih punya ayah woy, cuman kayak gimana gitu. Gue langsung kayak, ya Allah gue bener-bener down banget di situ. 4 tahun gue ngejalanin tanpa ayah gue tuh berat banget ya, sumpah mama gue. Krisis ekonomi gitu kali ya. Terus akhirnya tuh kayak nyokap bokap gue berantem mulu gitu, jadi salah paham terus. Jadi di pikiran nyokap gue tuh kayak bokap gue tuh kayak apa, nggak mikirin keluarganya banget gitu. Maksudnya kayak mentingin dirinya sendiri, padahal bokap gue juga ibaratnya kayak kerja keras juga, sampai kadang balik pagi balik malam. Tapi bokap gue kayak curigaan gitu sama bokap gue. Akhirnya ya mereka berantem gitu terus, sampai kadang kalau bokap gue balik gitu ada
ada aja barang yang dibanting gitu, kita ngomel-ngomel mulu, jadi kita berantem mulu. Pokoknya sampai gue SMP, gue tuh sering banget kayak nggak ngerasain yang namanya diperhatiin sama orang tua, yang namanya gue dipedulin sama orang tua tuh gue nggak pernah. Jangankan dipeduliin ya, gue berangkat sekolah, dulu gue sekolah SMP tuh lumayan jauh ya, dari rumah gue ke sekolahan gue SMP dulu itu lumayan jauh. Gue kadang sekolah berangkat jalan kaki, terus kadang pulang juga gue jalan kaki. Itu pun juga gue jarang dikasih ongkos, gue jarang dikasih makan, jarang ditanya udah makan atau belum, gimana sekolahnya, nilainya gimana. Terus kayak berarti tuh kayak gue dikasih kepedulian dari orang tua, gue dikasih perhatian sama orang tua gue tuh gak pernah gitu. Terus sampai akhirnya tuh nyokap bokap gue pernah berantem hebat banget. Ibarat tuh kayak nyokap gue salah paham gitu sama bokap gue, terus kayak nuduh bokap gue yang enggak, sampai akhirnya nyokap gue ya kabur dari rumah gitu. Itu pas gue SMP pokoknya deh. Sampai pas gue lulus SMP pun juga masih tetap kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sih sekarang ya gue udah nggak ngerasain kayak gitu. Ibaratnya kayak nyokap bokap gue berantem tapi nggak sampai kayak berantem hebat banget gitu, paling cekcok dikit doang, atau enggak kayak masalah dikit dibicarain baik-baik gitu, nggak kayak dulu lagi gitu. Kalau misalkan dulu kan emang nyokap gue gitu keras kepala banget gitu kan, kayak batu banget gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ya nyokap gue ya udah ngertiin banget gitulah kondisi keluarga. Terus bokap gue juga kayak udah ngelindungin keluarga gue banget, kayak gue juga udah ngerasa kayak bokap gue tuh udah kerja keras banget buat gue, buat adik gue, buat keluarga gue gitu ya. Gue bangga aja sekarang gue punya keluarga yang sekarang utuh lagi gitu. Jadi nggak kayak dulu lagi keluarga gue, sekarang udah lebih baik dari dulu. Kalau gimana ya jelasinnya, gue harus bisa kayak temen gue bisa bahagia, bisa sukses, kenapa gue enggak? Gue yang nggak broken home, gue yang broken home, dia bahagia, gue juga harus bahagia lah walaupun gue broken home. Terus juga gue harus bisa ngalahin om gue yang sukses di dunia kerja, gue juga harus ngalahin om gue walaupun gue gak punya orang tua, ibaratnya gitu. Dan menyerah dah pokoknya. Yang bikin gue gak nyerah sama keadaan ya gue optimis aja sama diri gue gitu. Keluarga gue pasti bakal balik lagi kayak dulu, maksudnya keluarga gue pasti bakal utuh lagi, keluarga gue bakal baik aja gitu, kayak gak bakal lagi ke depannya ada masalah. Dan gue bakal buktiin ke keluarga gue kalau gue tuh bakal bisa sukses dan banggain keluarga gue sendiri gitu. Jadi gue tetap berdiri, tetap gue tegar, tetap gue kuat buat ngadepin semuanya dari dulu sampai sekarang. Gue ingat kata-kata gue ngomong kayak nggak apa-apa orang tua lu pada begitu, nggak apa-apa, intinya lo masih punya diri lo masih jadi diri lo sendiri aja, lo bisa kok tanpa orang tua lo nggak usah mikirin apa yang terjadi sama lo, intinya lo bangkit. Yaudah, gue nggak jalan aja hidup kayak biasa, kayak sampai nanya kayak lo broken home, oh iya gue broken home, bla bla, kayak langsung udah amat kan. Lo jangan nyerah, jangan putus asa. Hidup lo harus punya tujuan, lo harus punya panutan di hidup lo harus bisa ngalahin itu orang sampai lo benar-benar bisa saingin dia. Gitu aja sih Pesan gue buat orang-orang yang ngerasain mendapatkan HAM di luar sana, pokoknya kalian harus kuat, gak boleh nyerah. Kalian tuh pasti kalian tuh hebat, pokoknya gak boleh nyerah sama sekali. Harus bisa buktiin ke orang tua kalian, harus bisa buktiin ke keluarga kalian bahwa kalian itu bisa sukses. Udah, gitu aja. Jangan lemah, jangan mikirin apa yang terjadi kemarin-kemarin, dan lo harus punya kesibukan. Semakin lo punya kesibukan dan lo akan jadi orang yang EGP.